Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa waspada bagi Anda yang kerap bertransaksi menggunakan uang tunai karena peredaran uang palsu kini semakin marak. Seperti yang baru terjadi, Barreskrim Polri kembali membongkar sindikat pencetak uang palsu di Bekasi, Jawa Barat. Dan tak tanggung-tanggung, uang palsu yang berhasil dicetak mencapai angka miliaran rupiah. Inilah lokasi yang menjadi sarang sindikat pencetak uang palsu yang berhasil dibongkar Barreskrim Polri. Lokasi yang berada di kawasan Margahayu, Bekasi Timur ini berkedok sebagai tempat percetakan buku dan undangan. Namun ternyata, di balik usaha resminya itu terdapat pula praktik ilegal dengan membuat uang palsu. Tak tanggung-tanggung, tempat percetakan ini telah membuat uang palsu senilai 1,2 miliar rupiah. Warga sekitar tak mengetahui praktik haram yang dilakukan sindikat uang palsu ini. Mereka baru mengetahui usai polisi menggerebek lokasi percetakan ini. Prosesnya nggak cukup lama, karena saya nggak tahu banget, karena begitu saya nyampe di Bekasi sudah beroperasi. Untuk jam operasional sendiri, mereka yang setahu itu dari pagi sampai sore aja. Dari penggerbekan ini, polisi berhasil menangkap 10 pelaku. 8 diantaranya ditangkap di salah satu hotel di kawasan Bekasi. Rino Fajar Setiawan, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa informasi terkini langsung dari lokasi penggerbekan percetakan uang palsu, sudah ada rekan jurnalis BTV Calvin Sipahutar dan juru kamera Koel Joseph yang akan melaporkan langsung dari Bekasi Timur. Selamat sore Calvin, bisa Anda sampaikan mungkin kepada pemirsa BTV terkait dengan bagaimana pantauan Anda langsung dari lokasi di sana pasca penggerbekan uang palsu yang mencapai angka miliaran rupiah ini? Ya baik, selamat sore Soza dan juga pemirsa. Inilah kondisi dari tempat percetakan yang diduga oleh Barreskrim Polri ini merupakan tempat yang digunakan untuk mencetak uang palsu yang nilainya miliaran rupiah, Soza. Bisa Anda saksikan dari layar kaca bahwa untuk tempat percetakan ini saat ini kondisinya sudah ditutup pasca penggerebekan dilakukan oleh polisi beberapa waktu lalu. Kita lihat juga bahwa garis polisi ini masih terpasang di lokasi, Soza, dan dapat Anda saksikan juga dari layar kaca. Ini dapat dilihat bahwa sejatinya tempat ini merupakan tempat percetakan biasa pada umumnya. Kalau bisa kita lihat dari banner yang ada di lokasi ini, Soza, kita lihat di sini tertera bahwa tempat percetakan tersebut merupakan tempat untuk mencetak sejumlah benda, mulai dari undangan, nota, surat jalan, tabloid, stempel, yasin, dan lainnya, Soja. Tetapi memang polisi kemudian mengendus bahwa tempat ini merupakan tempat untuk mencetak uang palsu dengan nilai mencapai 1,2 miliar rupiah, Soza. Buntut dari temuan dari polisi ini, polisi pun telah menangkap setidaknya ada 10 tersangka yang telah diamankan di Barreskrim Polri dan kini sudah ditahan, Soza. Dan untuk mengetahui bagaimana, Soza, terkait dengan keseharian ataupun aktivitas sehari-hari daripada toko percetakan di sini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu warga yang ada di sini untuk menceritakan bagaimana sehari-hari daripada aktivitas di toko ataupun tempat percetakan ini. Di sebelah saya sudah ada salah seorang warga. Halo Kak, dengan Kakak siapa Kak? April. Kak April. Kak April tahu nggak kalau misalnya tempat ini diduga kuat oleh polisi ini merupakan tempat percetakan uang palsu? Tahu. Tahu dari penggerebekan kemarin begitu ya? Dari beberapa waktu lalu langsung ada gerebek kayak gitu. Siap. Nah, sebelum penggerebekan ini Kak, Kakak sebagai warga melihat aktivitas sehari-hari dari toko ataupun percetakan ini bagaimana sih Kak? Kalau sehari-harinya tuh ya biasa aja kayak gini. Ya jadi pas ada penggerebekan itu ya nggak nyangka aja gitu. Kenapa baru sekarang ketahuannya? Padahal kan udah tahunan gitu, udah lama banget. Terus sehari-hari juga biasa ya, bikin kop surat, bikin percetakan stempel undangan kayak gitu.
Jadi warga melihatnya ini hanya sebagai tempat percetakan biasa begitu ya? Iya. Nah, kalau dari pemilik sama pegawainya ini apakah warga sekitar ini tahu, Kak, orang-orangnya? Kurang tahu sih kalau dari detailnya sih saya kurang tahu. Tapi kalau secara kesehariannya dari pemilik ataupun pegawai mereka bagaimana sih, Kak? Kesehariannya apakah memang ada interaksi dengan warga atau hanya sekedar melayani para warga yang mencetak saja atau bagaimana? Ya nggak pernah berbaur sih, cuma saya hello aja, jalan lewat ya paling ya sempat ngopi udah, terus kesehariannya ya kerja lagi kayak gitu aja. Oke, berarti dari warga sendiri tidak melihat ada yang janggal dan hanya aktivitas percetakan biasa begitu ya, Kak? Iya, benar begitu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan informasinya, Kak April. Ya, itu dia tadi saja wawancara kami bersama salah seorang warga yang memang melihat bagaimana keseharian daripada toko percetakan yang ada di kawasan Margahayu, Bekasi Timur ini. Memang yang jelas bahwa polisi menduga kuat bahwa tempat ini merupakan tempat percetakan uang palsu dengan nilai mencapai 1,2 miliar rupiah dan telah ditahan juga sebanyak 10 orang tersangka. Tentu kejadian ataupun peristiwa ini harus menjadi pengingat juga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan ketika menerima uang. Dan ada beberapa tips memang yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun bisa diperhatikan oleh masyarakat untuk melihat apa bedanya uang palsu dan juga uang asli. Misalnya secara warna ini uang asli ini cenderung warnanya lebih kuat, tidak pucat, tidak pudar sebagaimana uang palsu begitu. Kemudian juga secara tekstur uang asli ini lebih kasar, lebih tebal, tidak seperti uang yang palsu yang cenderung tipis dan juga halus. Kemudian yang langkah lainnya atau tips lain yang bisa diperhatikan oleh masyarakat adalah melakukan penerawangan dengan menunjukkan ataupun mengarahkan uang ini ke arah sinar untuk melihat apakah memang ada gambar seperti logo pahlawan ataupun logo Bank Indonesia yang mana ini merupakan tanda bahwa uang tersebut merupakan uang asli. Soza, sementara demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Calvin Sipahutar dan juru kamera Koel Joseph. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari pengungkapan kasus penggerebekan sindikat pembuat uang palsu ini. Selamat kembali bertugas.